Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang cukup lama kita tidak bertemu dan bersua kembali, alhamdulillah pada saat ini Allah berikan kemampuan dan kesanggupan untuk bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga kita bisa bersama-sama mudah-mudahan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema yang akan kami bahas adalah bagaimana seorang mukmin mengetahui 3 persoalan yang urgen, yang wajib untuk diketahui seorang muslim. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja hal yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengetahuinya? Jadi hukumnya itu bisa dikatakan wajib untuk mengetahuinya, dan tentu tidak hanya mengetahuinya saja, akan tetapi juga diamalkan. Nah, kami mengambil buku rujukan, yaitu sebuah buku yang berjudul Syarhu Salasatil Usul, ya, Syarhu Salasatil Usul. Pada tema, yaitu pada sebuah pembahasan, I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal amalu bihinna. Ya. Ketahuilah rahimakallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita diwajibkan, setiap mukmin, setiap muslim atau muslimah, mempelajari 3 permasalahan, ya, atau persoalan, dan mengamalkannya. Yang pertama adalah annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasulan. Bal arsala ilaina rasulan. Nah, yang pertama. Jadi annallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Lalu Allah yang memberikan kita rezeki, wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, dan Allah enggak meninggalkan kita, tidak mengabaikan kita. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Faman ata'ahu, barang siapa yang mentaatinya, dakhalal jannah, ia masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka ia masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, jadi poin pertama nih, harus seorang mukmin mengetahuinya dengan baik, bahwasanya ia diciptakan oleh Allah. Allah berikan ia rezeki, jadi jangan khawatir dengan rezeki. Allah sudah berikan rezeki. Lalu apa? Allah tidak mengabaikan kita, Allah tidak membiarkan kita. Allah berikan kita, Allah tunjukkan kita jalan, yaitu melalui para rasul, para nabi, ya. Dan ketika kita taat, Allah beri jannahnya, dan ketika kita bermaksiat, maka atau tidak taat, maka di sanalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, poin pertama. Lalu poin yang kedua, bahwasannya annallaha la yarda, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ayyusroka ma'ahu ahadun, ketika hambanya tadi mensyirikkannya dengan, ya, sesuatu yang lain, sesembahan yang lain, ya, fi ibadatihi, ya, pada ya, ibadah, ya. Jadi Allah tidak ridho bila mana ada seorang hamba yang mensyirikkannya. Mudah-mudahan kita tidak demikian.
Namun yang paling penting dan sangat kita khawatirkan, kita wanti-wanti bersama bahwa ada syirik kecil yaitu bernama riya. Nah, ini perlu sangat kita waspadai ya. Jangan sampai itu terus-menerus dalam hati kita sehingga merusak tujuan dalam ibadah kita. Ya. Jadi Allah tidak ridho. Yang kedua ini kita harus pahami, seorang mukmin, seorang muslim, muslimah, bahwa Allah tidak ridho ya bila mana disyirikkan oleh hamba-hambanya. Lalu yang ketiga, saudara dalam hati Allah, anna man ato ar-rasul wa wahadallah la yajuzu lahu muwalatun man haddallaha wa rasulahu. Barang siapa ya, bahwasannya man atau ar-rasul, yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu muwalatun man haddallaha wa rasulahu. Ia tidak diperbolehkan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak boleh. Nih, kita orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak diperbolehkan bagaimana? Yaitu kita sangat dekat atau loyal banget, deket banget, percaya banget dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini jangan sampai. Bila mana ada yang seperti itu, maka diragukan tuh ya keimanannya ya. Ini sudah firman Allah. Dalilnya banyak ya. Kita yang sangat jelas sekali di dalam surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba au abna'ahum au ikhwanahum au asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Nah, al-ayah ini luar biasa. Maka kita mencoba untuk bagaimana menjadikan diri kita loyalnya, dekatnya, percayanya itu dengan orang-orang yang sesama mukmin, sesama muslim. Jadi apa? Ada 3 ya tadi. Jadi yang pertama, poin pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki, lalu Allah tidak membiarkan kita, tapi Allah memberikan utusan, Allah memberikan petunjuk bagaimana kita agar selamat dunia dan akhirat. Lalu yang kedua adalah Allah tidak ridho manakala hambanya tadi mensyirikkannya. Allah tidak ridho manakala hambanya tadi menduakan dalam ibadah padanya ya. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini ketika ia cinta taat kepada Allah dan Rasulnya, ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kepercayaan loyalitasnya itu jangan sampai jatuh kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini perlu kita pahami bersama dan kaum muslimin pahami juga. Bahwasanya kita memiliki prinsip dalam berkeyakinan akidah Islamiyah. Maka ini yang kita upayakan agar bagaimana? Agar hati kita selamat, jiwa kita selamat, keluarga kita selamat. Ya, kalau sudah selamat semua, masya Allah, ya luar biasa. Maka ini perlu diajarkan kepada kaum muslimin yang banyak ya. Jadi diajarkan tentang bagaimana ia meyakini bahwa rezeki itu sudah ada, dan meyakini bahwa tidak boleh kita mensyirikkan Allah ya dalam ibadah, fokus ibadah tanpa mensyirikkan Allah ya. Ya, kita yakin dengan rezekinya dari Allah, kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan ya, karena nggak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bagaimana kita cinta dan loyalnya itu kepada Allah dan Rasulnya, taat dan kepada Allah dan Rasulnya,
pun demikian, kepercayaan, keyakinan, loyalitas itu harus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Demikian, sedekah nama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.